Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah regionalisme. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan perkembangan munculnya regionalisme dan juga karakteristik-karakteristik regionalisme seperti itu. Selanjutnya, sebelum kita akan masuk pada materi, saya akan coba menjelaskan kenapa sih kita ini perlu untuk belajar terkait dengan regionalisme. Jadi, mata kuliah ini lebih menjelaskan terkait dengan karakteristik dan juga dinamika, misal dinamika politik, ekonomi, keamanan, dan juga kecondongan adanya kerjasama dan juga konflik pada suatu kawasan. Kalau kita tadi, karena kita akan belajar tentang regionalisme, maka kita akan belajar terkait dengan studi tentang kawasan dan juga perkembangan regionalisme di berbagai kawasan yang ada di dunia, misal Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan juga Timur Tengah. Adapun tujuan dari mata kuliah regionalisme ini agar teman-teman di sini bisa memahami problematika seputar studi tentang kawasan, terutama proses integrasi kawasan, serta memahami teori-teori dari pembentukan sebuah regionalisme atau sebuah kawasan seperti itu. Dan juga nanti diharapkan teman-teman di sini setelah kita mempelajari tentang dinamika di suatu kawasan, teman-teman di sini bisa menjelaskan dan juga bisa menganalisis dari dinamika yang ada di regionalisme di suatu kawasan. Pertama, saya akan coba menjelaskan terkait dengan perbedaan dari regionalisme, dan juga regionalisasi. Region ini kalau menurut Mansbach yaitu pengelompokan regional yang diidentifikasi dari basis kedekatan, misal kedekatan geografis, aspek budaya, perdagangan, dan juga ekonomi, dan juga aspek komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Jadi region ini lebih kepada pengelompokan dari negara-negara yang bergabung di suatu kawasan. Nah, sedangkan regionalisme ini adalah lebih kepada proses yang terjadi secara politik. Jadi misal karena adanya derajat keeratan struktur dalam pelaksanaan atau percalonan politik dalam suatu kawasan serta rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerjasama regional. Jadi regionalisme ini lebih dipengaruhi dari eh, proses politik seperti itu. Sedangkan regionalisasi sendiri diartikan sebagai proses pertumbuhan integrasi sosial, integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah, dalam proses interaksi sosial dan ekonomi. Jadi, regionalisasi ini lebih dipengaruhi pada ekonomi dan sosial. Misalnya, misalnya adalah negara-negara di Asia Tenggara yang melakukan kerjasama di aspek perdagangan sebelum adanya ASEAN seperti itu. Jadi kalau kita eh, melakukan membedakan dari regionalisme dan regionalisasi, kalau kita ibaratkan dari sebuah wadah yang berisi air, wadah ini adalah bisa kita sebut region atau suatu kawasannya, sedangkan regionalisme sendiri dibaratkan dari air yang ada di sebuah wadah tersebut. Jadi lebih kepada dinamika atau interaksi yang terjadi di negara-negara suatu kawasan. Nah, adapun karakteristik dari region sendiri itu biasanya dari kedekatan geografisnya atau secara letaknya, kedekatan dari aspek ekonomi, kedekatan dari politik dan militer. Misalnya kalau politik dan militer ini, misalnya Indonesia ini bergabung di gerakan non-blok. Jadi kriteria negara-negara yang tergabung pada aliansi non-blok itu berarti region dari pengelompokan eh, dari aspek politik atau militer, dan juga kriteria transaksional ini lebih kepada pengelompokan negara-negara berdasarkan jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa seperti imigran, turis, dan perdagangan. Nah, proses dari regionalisme sendiri itu ada beberapa proses yang terjadi atau beberapa karakteristik proses dari regionalisme. Yang pertama itu adalah regionalisasi yang terdiri dari soft regionalisme dan transnasional
regionalisme. Soft regionalisme ini biasanya suatu negara itu berinteraksi karena adanya kesamaan aspek budaya, sosial, pendidikan seperti itu. Contohnya, misal adanya pertukaran pelajar dari negara ke negara lain. Nah, sedangkan transnasional regionalisme ini lebih kepada aspek politik seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu proses adanya kesadaran dan identitas regional, di mana maksudnya adalah latar belakang pembentukan regional ini adanya kesamaan identitas dari negara-negara yang tergabung di suatu kawasan. Selanjutnya yaitu kerjasama regional antar negara, jadi negara-negara yang tergabung di kawasan ini adanya kerjasama seperti itu. Selanjutnya yaitu integrasi regional yang didukung negara, dan selanjutnya yaitu kohesi regional. Kohesi regional ini maksudnya apa? Jadi kohesi ini lebih kepada eh, keterikatan dari negara-negara yang tergabung di suatu kawasan ini eh, memiliki derajat keeratan sendiri-sendiri. Jadi kohesi ini ada kohesi tingkat tinggi, kohesi tingkat sedang, dan kohesi tingkat rendah. Contohnya adalah negara-negara, misal negara-negara yang tergabung di ASEAN atau kawasan ASEAN. Seperti itu. Negara-negara ini bergabung dengan tujuan untuk stabilitas negara-negara yang ada di ASEAN. Akan tetapi eh, dengan dilatar belakangi misal kesamaan ekonomi dan juga budaya yang ada di ASEAN, akan tetapi masih adanya konflik di dalam kawasan ASEAN. Contohnya adalah negara-negara yang terjadi konflik di Laut Cina Selatan. Nah, ini berarti negara-negara yang ada di kawasan ASEAN ini termasuk dalam kohesi tingkat sedang. Karena derajat keeratannya meskipun memiliki tujuan yang sama untuk pembentukan kawasan ASEAN, akan tapi masih terjadi konflik antar negara yang ada di satu kawasannya. Nah, selanjutnya yaitu sejarah regionalisme. Kalau kita bicara sejarah regionalisme ini dibagi menjadi dua, yaitu old regionalisme dan juga new regionalisme. Old regionalisme ini juga bisa disebut sebagai regionalisme klasik, di mana lebih bersifat high politik. Jadi tujuan dari bergabungnya negara-negara di suatu kawasan itu lebih diutamakan pada aspek keamanan dari suatu negara, atau interaksinya ini karena eh, karena kesamaan pada bidang keamanannya seperti itu. Nah, sedangkan new regionalisme sendiri bersifat low politik, yaitu biasanya dilatar belakangi dengan aspek ekonomi dan mungkin juga aspek budaya seperti itu. Nah, ini ada tabel yang menjelaskan terkait dengan perbedaan regionalisme klasik atau old regionalisme dan juga new regionalisme. Kalau kita lihat terjadinya bahwa regionalisme klasik ini terjadi saat Perang Dingin, yang dibentuk berdasar kalkulasi ideologi dan aspek keamanan. Sedangkan regionalisme baru sendiri mulai berkembang pasca Perang Dingin, yang dibentuk berdasarkan struktur interaksi yang multipolar. Sedangkan regionalisme klasik ini, inisiatif regionalisme berdasarkan dari negara-negara adik kuasa, sedangkan regionalisme baru adalah inisiatif negara-negara yang berdasarkan kebutuhan atau nasional interest-nya atas kerjasama guna merespon berbagai perubahan global yang sedang terjadi. Secara aktor, jika regionalisme klasik ini eh, interaksi yang terjadi dengan negara adalah aktornya adalah negara, sedangkan regionalisme baru melibatkan aktor-aktor non-state dalam interaksi yang ada di suatu kawasan. Nah, untuk menjelaskan terkait dengan eh, bergabungnya negara-negara yang ada di suatu kawasan, kita akan berbicara terkait dengan teori konvergensi dan teori divergensi. Kalau bicara tentang teori konvergensi, bahwasannya
negara-negara yang tergabung di suatu kawasan itu terjadi karena adanya kesamaan kebijakan sehingga mereka membentuk sebuah kawasan, sedangkan teori divergensi ini lebih kepada perbedaan dari kebijakan sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang lebih variatif seperti itu untuk di dalam sebuah kawasan. Adapun faktor pendorong sendiri dari negara-negara yang tergabung secara konvergensi yaitu ketergantungan ekonomi, kemajuan teknologinya, dan mungkin juga tantangan bersama sehingga eh, karena kesamaan kebijakannya sehingga berinisiatif untuk sebuah kawasan dan juga misal tergabung di suatu satu organisasi internasional. Sedangkan faktor pendorong divergensi sendiri misalnya national interest dan misal terjadi ketidakstabilan politik dan juga ekonomi yang asimetri. Terima kasih teman-teman. Sekian penjelasan saya terkait dengan pemahaman awal terkait dengan mata kuliah regionalisme, sehingga teman-teman di sini bisa memahami terkait perkembangan regionalisme dan juga bisa memahami karakteristik dari regionalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.